Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Kembali lagi di channel Dangyang Cipta Rasa, channel yang akan menemani sahabat dengan kisah nyata misteri. Sahabat misteri, di malam Jumat ini saya akan menyajikan sebuah cerita nyata misteri tentang penipuan penggandaan uang yang dilakukan oleh seorang dukun yang mengaku ustadz. Penipuan ini memakai ritual khusus dari sang dukun. Dengan bantuan dari jin yang dia pelihara, dukun itu berhasil menggelabui para korbannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Taufik selaku korban dari penipuan dari sang dukun yang telah mengizinkan kisah hidupnya saya bagikan di channel saya ini. Kisah nyata misteri kali ini saya beri judul Tipu Daya Dukun dan Jin Pengganda Uang. Seperti apa kisah yang dialami Pak Taufik saat menjadi korban penipuan sang dukun? Yuk kita ikuti cerita selengkapnya. Namaku Taufik, 45 tahun, asal Ciamis, Jawa Barat. Aku sehari-hari bekerja menjadi sopir truk yang mengangkut kayu dari pabrik kecil ke pabrik besar. Alhamdulillah, di saat orang lain diberi inventaris truk oleh bosku di kantor, aku sudah mempunyai truk sendiri. Jadi, uang bensin dan uang makan plus uang sewa mobilku dari perusahaan mengalir ke kantongku tiap minggu. Aku membeli mobil truk dengan pembiayaan dibantu oleh leasing dengan pembayaran yang dicicil tiap bulan. Tidak terasa, 3 tahun sudah aku menyicil mobil truk itu. Setahun lagi, BPKB mobil bakal aku terima. Tapi di awal tahun keempat aku menyicil mobil truk itu, perusahaan tempatku bekerja mengalami kolaps. Hampir-hampir pailit. Dan imbasnya, beberapa armada truk yang perusahaan sewa untuk menarik kayu di-stop kontraknya, kecuali truk milik perusahaan yang tetap dipakai. Dan mobil truk milikku pun di-stop kontraknya, dan disinilah kerumitan hidupku bermulai. Mobil kita di-stop kontraknya oleh perusahaan, Bu. Per hari besok, aku sudah tidak lagi mengangkut kayu ke perusahaan bosku. Ujarku kepada istri yang sore itu sedang menyajikan secangkir kopi buatku. Istriku duduk di kursi di hadapanku, kemudian dia bertanya, kalau di stop kontraknya, buat biaya hidup kita sehari-hari gimana, Pak? Belum lagi cicilan mobil hampir 7,5 juta per bulan. Ujar istriku dengan raut muka sedih dan bingung. Bapak akan mencoba mencari order muatan buat menutupi kebutuhan kita, Bu. Ibu doakan saja, semoga ada jalan keluar. Ujarku berusaha menenangkan istriku. Keesokan harinya, aku menemui salah satu teman sesama sopir. Aku meminta kerjaan sama temanku. Barangkali ada yang membutuhkan armada truk, angkutan barang, dan temanku pun merekomendasikanku kepada salah satu perusahaan. Dan alhamdulillah aku pun diterima. 2 hari kemudian, aku langsung kerja di bermuatan. Tapi, dalam seminggu aku hanya diberi jatah 3 kali. Selebihnya aku libur. Lumayan ada penghasilan pikirku, daripada nganggur. Dan mudah-mudahan saja beberapa bulan ke depan, perusahaanku yang dulu normal kembali dan menarikku kembali kerja di sana. Tapi, beberapa bulan bekerja, perekonomianku mulai kerepotan. Pendapatan dari uang jalan dan sewa mobil per bulan tidak sesuai dengan pengeluaranku. Uang hasil narik
hanya cukup buat makan dan biaya hidup keluarga. Mobil truk sudah 3 bulan tidak dibayar cicilannya. Aku mulai panik karena aku tidak mau mobil yang aku sudah cicil selama 3 tahun dengan susah payah ditarik kembali oleh leasing. Aku pun berusaha meminjam uang kepada teman-temanku untuk membayar cicilannya. Tapi tidak ada satupun yang memberi pinjaman. Sampai suatu hari, aku bertemu seorang teman yang mengajakku mendatangi seorang yang dia panggil Ustadz. Dia bilang orang itu bisa membantu menyelesaikan masalah yang sedang aku hadapi. Orang itu sudah cukup tua namun terlihat ramah. Aku pun mulai menceritakan masalahku kepadanya. Dan begitulah Pak, masalah yang sedang menimpa saya. Barangkali Bapak bisa membantu saya. Ujarku kepada orang tua di hadapanku yang sebut saja namanya Pak Udin, nama samaran. Pak Udin tersenyum kecil dan setelah menghisap rokoknya, beliau berkata, "Masalah gampang itu Nak Taufik. Asal Nak Taufik mampu mempersiapkan syarat-syaratnya, saya pasti akan membantu. Bahkan kalau sudah selesai, Nak Taufik bisa membeli 5 truk truk seperti Nak Taufik punya di rumah secara kontan," ujar Pak Udin dengan penuh keyakinan. Aku sedikit tenang dan bersemangat mendengar ucapan Pak Udin. Dan aku kemudian bertanya kepada beliau, "Kira-kira syarat apa yang saya harus penuhi, Pak?" Ujarku kepadanya. Dan Pak Udin menjawab, "Kita akan mengundang uang Nak Taufik. Sediakanlah uang minimal 10 juta. Nanti akan saya jadikan 100 kali lipat. Dan minyak kas tubuh untuk mengundang uang tersebut," jawab Pak Udin kepadaku. Aku terdiam mendengar persyaratan yang disebutkan Pak Udin. Uang 10 juta? Dari mana? Pikirku saat itu. Tapi karena hatiku sudah tergiur dengan ucapan Pak Udin, aku pun menyanggupinya. "Besok malam saya kesini lagi ya Pak, sambil membawa uang dan minyaknya," ujarku kemudian pamitan kepada beliau. Sesampainya di rumah, aku menceritakan apa yang diucapkan Pak Udin kepada istriku. Istriku menjawab, "Hati-hati Pak, kok bisa segampang itu Pak Udin melibatkan uang 10 juta jadi ratusan bahkan miliaran rupiah? Jangan-jangan dia mau nipu kita," ujar istriku kemudian. Tapi entah kenapa, aku seperti tidak mau mendengar apa yang diucapkan istriku. Aku malah bertanya kepadanya, "Ibu punya uang simpanan nggak? Coba Bapak pinjam dulu. Nanti setelah berhasil, Bapak ganti 10 kali lipat," ujarku kepadanya. "Uang ibu sudah tidak ada simpanan Pak. Paling hanya ini," ujar istriku sambil menunjuk ke kalung dan gelang emas yang sedang dia pakai. "Ya sudah ibu buka semuanya. Siapkan surat-suratnya. Bapak mau jual besok ke toko emas," jawabku lagi. Keesokan harinya, aku langsung menjual semua perhiasan milik istriku dan aku mendapatkan uang 17 juta lebih. Sepulang dari toko emas, aku pun mampir ke toko minyak membeli minyak pesanan Pak Udin. Dan malam harinya, aku dan istriku berangkat ke rumah Pak Udin. Di sana sudah ada 2 orang tamu yang sedang bercengkrama dengan Pak Udin. "Alhamdulillah Pak, saya sudah berhasil. Uang saya sudah bertambah 100 kali lipat. Nanti saya transfer uang tanda terima kasih buat Bapak," ujar salah satu tamu tersebut kemudian pamit dari tempat Pak Udin. Mendengar perkataannya, aku dan istriku saling menatap. Aku semakin bersemangat mendengar bahwa ada orang yang berhasil uangnya digandakan oleh Pak Udin. Setelah berada di hadapan Pak Udin, aku menyerahkan uang 10 juta kepadanya. "Sekarang, kamu ambil kardus bekas rokok di gudang belakang rumah ini, Taufik." Pak Udin menyuruhku mengambil kardus kosong di belakang rumahnya, dan aku simpan di hadapan beliau. Uang 10 juta yang tadi aku serahkan kepada Pak Udin dimasukkan ke dalam kardus dan ditutupi oleh kain putih. Pak Udin kemudian seperti membaca doa atau mantra yang aku tidak tahu apa, karena hanya terlihat mulutnya komat kamit tanpa terdengar suaranya. Terlihat minyak yang tadi aku bawa
dia teteskan ke atas kain putih penutup kardus. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, sampai kain gorden dalam ruangan itu bergerak-gerak kencang. Rumah Pak Udin serasa bergoncang seperti ada gempa bumi namun pelan. Sejenak kemudian, ada bau wangi bunga cempaka sangat harum tercium olehku. Istriku menggeser duduknya dan memegang tanganku. Sepertinya dia ketakutan dengan apa yang terjadi. Tak lama kemudian, terdengar suara aneh dari dalam kardus, seperti suara banyak tikus yang sedang menggerogoti kertas. Berisik sekali. Setelah beberapa menit suara itu hilang, Pak Udin menyuruhku membuka kain putih penutup kardus. Saat aku buka kain penutup itu, aku pun tersentak kaget. Kardus bekas rokok yang cukup besar itu sekarang sudah penuh terisi uang 100 ribuan. Saat aku masih takjub dengan uang yang begitu banyak di dalam kardus, Pak Udin berkata, "Syukurlah, uang itu sudah datang. Kamu ambil 5 lembar dan tolong belikan saya rokok, Nak Taufik. Sisanya bisa kamu simpan." Ucap Pak Udin kepadaku. Aku mengambil salah satu gepekan uang dalam kardus itu. Lalu, aku ambil 5 lembar dan sisanya disimpan lagi. Aku menuju sebuah minimarket dekat rumah Pak Udin yang masih terlihat buka. Dan ternyata, uang itu asli karena diterima oleh kasir di minimarket tersebut. Aku membeli beberapa bungkus rokok untukku dan Pak Udin. Sisa uangnya aku masukkan ke dalam saku. Sesampainya di hadapan Pak Udin, aku memberikan rokok yang aku beli menggunakan uang dari kardus itu. "Asli kan uangnya, Nak Taufik? Coba kamu hitung gepekan uang itu berapa?" ujar Pak Udin kepadaku. Aku menghitung gepekan uang dari dalam kardus. Semuanya ada 100 gepok. Satu gepok yang tadi kamu bawa itu 10 juta kan jumlahnya? Nah, itu 100 kali lipat dari yang kamu tadi bawa. Coba kalau jumlah yang kamu bawa lebih dari 10 juta, pasti uang yang datang lebih banyak lagi. Mendengar apa yang dikatakan Pak Udin, tanpa pikir panjang, uang sisa penjualan emas istriku yang 7 juta, aku keluarkan lagi dari saku dan diberikan kepada Pak Udin. "Saya tambahin lagi, Pak, biar hasilnya juga lebih banyak." Pak Udin tersenyum penuh kemenangan, melihatku begitu percaya kepadanya, sehingga menambah jumlah uang yang akan dilipat gandakan. "Besok, Nak Taufik kesini lagi, bawa tas besar, dan ajak beberapa teman buat saksi," ujar Pak Udin. Kemudian aku dan istriku pulang. Singkat cerita, keesokan harinya, aku mengajak sepupu dan seorang teman ke tempat Pak Udin. Terlihat di tengah rumah di atas karpet, kardus itu masih berada di sana, tapi ada kardus lain di sampingnya, yang ditutup kain putih yang sama. "Kamu keluarin uang itu, Nak Taufik. Hitung lalu masukkan ke dalam tasmu." Mendengar perintah seperti itu, aku langsung menghitung gepokan uang itu dan dimasukkan ke dalam tas besar yang aku bawa. "Semuanya 1,7 miliar, Pak," ujarku kepada Pak Udin. "Bagus. Silahkan uang itu kamu bawa. Uang itu milikmu. Tapi ingat, kamu harus cari telur kura-kura liar 7 butir dan berikan kepada saya. Kamu saya kasih waktu selama seminggu. Dan sebelum kamu mendapatkan telur kura-kura liar itu, jangan coba-coba memakai uangnya ya, atau akan ada akibat mengerikan terjadi kepadamu." Karena terlanjur senang melihat uang sebanyak itu, tanpa pikir panjang, aku menyanggupi syarat dari Pak Udin. Aku dan 2 orang yang menemaniku pergi meninggalkan rumah Pak Udin, langsung mencari telur kura-kura seperti apa yang Pak Udin minta. Aku berkeliling mencari telur kura-kura liar, ternyata susah sekali mendapatkannya. Yang ada hanya telur penyu dan telur labi-labi. Tidak terasa, aku sudah sampai daerah Jawa Timur mencari telur kura-kura. Tetapi tetap saja susah ditemukan orang yang menjual, ataupun yang tidak sengaja menemukan dan ingin menjual telur kura-kura tersebut. 6 hari berlalu, aku masih belum menemukan telur-telur tersebut. Di malam ke-7, aku membuka tas besar berisi uang tersebut sebelum tidur dan menghitungnya lagi.
Jumlahnya masih tetap sama, dan malam itu aku sengaja menyimpan tas itu dekat tempat tidurku. Keesokan harinya aku bangun dan membuka tas besar tersebut. Aku terduduk di hadapan tas itu karena aku lihat tas hitam besar tersebut sudah kosong. Uang yang tadi malam masih terlihat penuh di dalam tas itu, kini sudah hilang. Aku mencoba mendatangi rumah Pak Udin, dan kata tetangga di sana, Pak Udin sudah pindah entah kemana beberapa hari yang lalu. Celaka, aku kena tipu ini, ujarku kepada sepupuku. Aku mencoba mencari tahu siapa itu Pak Udin. Tetangga di sana bilang, Pak Udin baru 6 bulan mengontrak rumah itu. Dia itu bukan ustadz, mungkin karena penampilannya saja yang mirip ustadz. Dia aslinya dukun pengganda uang. Dia seperti bisa mendatangkan uang, tapi sebenarnya dia tukang tipu. Pak Udin mempunyai tim dalam melancarkan aksinya. Konon, orang yang dulu bercerita bahwa dia berhasil menggandakan uang, ternyata anak buah Pak Udin sendiri, yang sengaja berbicara seperti itu, supaya aku percaya akan ilmu Pak Udin. Pak Udin juga dibantu oleh jin peliharaannya untuk menggelabui para korbannya, dengan cara sihir, mendohirkan uang dalam jumlah besar. Padahal semua itu tipuan semata. Wallahu alam.